Selamat datang di Red Club Webinar. Senang sekali kita bisa berkenalan hari ini dan bertemu bersama untuk belajar membahas tentang dunia yang tidak ada habisnya untuk kita perbincangkan, yakni dunia pasar modal, baik di saham maupun futures dan komoditi. Kebetulan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, Be a Technical Analysis Master in Just 60 Minutes. Pembahasan tentang technical analysis sudah dimulai dari bahkan 50-60 tahun terakhir, dan hari ini saya cukup senang kalau melihat di Indonesia ternyata cukup banyak orang-orang yang antusias dengan perkembangan technical analysis yang begitu digemari ya, dan sudah dikembangkan dengan bermacam-macam cara. Banyak yang bisa dibahas, banyak sudut pandang yang bisa diambil, tetapi hari ini kita akan coba fokus kepada satu sudut pandang di mana dalam 60 menit Anda belajar, Anda bisa menjadi seorang master di dalam technical analysis. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum masuk lebih jauh, bahwa menjadi seorang trader ini memerlukan dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda di sini adalah yang pertama, Anda menjadi seorang analis untuk diri sendiri, dan yang kedua, Anda menjadi seorang trader. Tidak bisa digabungkan keduanya dalam waktu yang bersamaan, tentunya semua itu memerlukan proses. Jadi apabila Anda menjadi seorang technical analysis, bukan berarti Anda bisa trading dengan profitable. Itu konsepnya. Ya. Seorang analis memiliki tugas yang sangat berbeda dengan seorang trader. Menjadi seorang technical analyst itu artinya dia mencoba membaca apa yang terjadi di pasar berdasarkan dari crowd behavior yang diteliti dari pergerakan harga ya oleh ilmu technical analysis. Menurut John Murphy atau Martin Pring, bahwa yang kita lakukan sebagai technical analyst itu adalah Anda memprediksi pergerakan harga berdasarkan perilaku investor. Jadi jelas di sini yang akan kita predik adalah the investor behavior, untuk melihat kecenderungan ya berdasarkan probability kemana arah gerak harga. Dengan menjadi master di dalam technical analysis, mungkin Anda dapat memprediksi harga dengan sangat tepat. Waktu Anda memprediksi harga saham akan menuju ke atas atau harga saham akan menuju ke bawah, gold akan naik atau gold akan turun, mungkin Anda bisa memprediksinya dengan akurat ya. Tetapi hanya dengan menjadi technical analyst, Anda tidak bisa menjadi seorang trader. Belum tentu Anda bisa menjadi seorang trader, dan itu tidak salah. Seringkali orang berkata bahwa analis itu kalau bikin analisa akurat, harusnya dia waktu trading juga untung. Tidak. Makanya kenapa program certification dari Astronaci disebut CAT, itu adalah Chartered Astronaci Trader. Fokusnya di situ adalah trader, menjadikan Anda seorang trader. Seorang analis belum tentu bisa trading, tetapi dia wajib bisa melihat arah pergerakan harga. Tetapi seorang trader wajib bisa membuat sebuah analisa. Kalau seorang trader tidak bisa step by step membuat analisis secara objektif, maka tidak akan pernah mungkin dia bisa menjadi seorang trader yang sukses. Technical analysis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah classic, yang kedua adalah modern. Kebanyakan di sini banyak orang yang salah kaprah ya. Jadi kalau Anda sebenarnya nanti mau belajar technical analysis yang sesungguhnya, yang sesuai dengan nomenklatur grand theory yang sebenarnya, adalah Anda bisa mengacu kepada apa yang diajarkan oleh John Murphy di dalam bukunya Technical Analysis of the Financial Market, atau dari Martin Pring di Technical Analysis Explained 4 atau 5 edition. Anda bisa membeli bukunya. Itu adalah nomenklatur dasar ilmu wajib yang harus dikuasai apabila Anda ingin belajar technical analysis. Technical analysis bukan berarti Anda belajar indikator lalu Anda just apply to the chart, Anda belajar robot lalu Anda berpikir you are the expert of technical analysis. No, itu bukan technical analysis. Itu adalah spekulasi atau judi yang kebetulan menggunakan tools yang mirip dengan technical analysis. Itulah standing point kita. Dan pada hari ini saya akan memberikan intro terlebih dahulu apa saja sebenarnya yang harus dipersiapkan pada saat Anda ingin menjadi seorang technical analyst tentunya ya. Jadi standing point kita jelas, dengan Anda bisa menjadi seorang analyst belum tentu Anda bisa untung di pasar, karena terlalu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau di CAT program level 1 Anda belajar tentang forecasting, level 2 Anda belajar tentang entry time ya, entry based on time-nya, level 3 itu tentang metodologi
dari bagaimana Anda melihat sebuah permasalahan yang ada di market, menyusun mind management, kemudian menyusun alokasi dana yang harus dilakukan. Kurang lebih setahun Anda belajar itu untuk memanfaatkan ilmu itu untuk menjadi seorang trader yang profitable. Tidak segampang itu. Tetapi untuk hanya menjadi seorang technical analyst, Anda perlu memang membaca buku, tetapi yang akan Anda pelajari hari ini adalah workflow-nya itu bagaimana, ya. Karena kalau Anda sudah mengetahui tentang workflow yang benar, maka itu akan sangat mudah nantinya. Oke? Kalau kita bicara tentang technical analysis, oke, kenapa sih kita menggunakan technical analysis? Di dalam trading itu sebenarnya pilihan kita tuh cuma ada dua, either A atau B. Kalau kita ujian nasional disuruh mengisi 4 ya, A, B, C, D, 100 soal, kita bisa lulus ujian hari ini karena Anda memang semua orang yang luar biasa, Anda bisa menjawabnya dengan benar. Tetapi kebanyakan orang waktu trading suruh menjawab A naik, B turun. Ini nggak ada yang bisa jawab, sehingga tradingnya kalah semua. Karena apa? Jawaban dia di bawah nilainya 50 sehingga dia loss. Padahal suruh memilih jawaban ini saja, apakah naik atau turun. Technical analysis akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau kita ngomong dari dua pilihan, ini sebenarnya kita memiliki probability 50-50 ya. Either A atau B, nggak usah pakai ilmu apa-apa, kita hanya memilih saja. Anda sebenarnya memiliki same probability either up atau down. Oke? Nah, dengan adanya technical analysis, kita mau improving. Apakah ini yang 50 nanti menjadi 60, menjadi 65, 70, 75. Dari pengalaman saya, technical analysis yang berdasarkan dari price action analysis, mempelajari pergerakan harga, itu berhenti di level probability ini. Untuk membuatnya naik menjadi 90, Anda membutuhkan yang disebut dengan time. Ya, apakah time itu nanti menggunakan geometri? Ya, kalau Anda tahu tentang geometri ya, atau menggunakan astrologi, cycle. Kita bicara tentang cycle, statistic base semua ya, tidak ada ilmu klinik di sini. Scientific untuk cycle dari astrologi itu bisa memungkinkan mencapai winning rate atau akurasinya nanti improving daripada 70. Artinya probability dia menjadi A itu bisa dipredik hingga 90%. Kenapa 90%? Karena ini terkait dengan perhitungan degree of freedom daripada statistik ya. Kalau Anda mengerti statistik itu ada degree of freedom. Nah, signifikan korelasi yang ada di hubungan antara planetary dengan pergerakan harga itu yang akan membuat dia menjadi naik. Tetapi kalau kita belum menyentuh unsur time ini, maka kita akan berhenti di sini. Dan wajib Anda berhenti di 70%. Artinya 70% harga itu dari titik yang harga sekarang ini sampai di harga di periode masa depan, ini Anda harus tahu either dia up atau down. Oke, untuk membuat sebuah analisa yang benar, Anda harus tahu dari harga yang sekarang. Ya, ini selalu konsep yang harus ditanamkan. Ini present. Kemudian Anda mencari future. Dan ini ada batas waktu. Harus diberi batas waktu. Karena kalau tidak ada batas waktu, inilah kenapa analis-analis fundamental itu selalu ribut dengan analis teknikal biasanya. Karena mereka itu tidak mengetahui batas waktu. Yang fundamental selalu bilang ini valuasinya murah dan seterusnya, harga akan naik ya. Sedangkan teknikal bilang ini mau turun, padahal sebenarnya dua-dua benar gitu. Harga mungkin sekarang naik dulu, lalu turun, lalu baru naik, ujung-ujungnya naik. Dan fundamental melihatnya di sini. Yang teknikal itu memperhatikan ini, dan fundamental sama sekali mereka tidak peduli dengan ini. Makanya mereka cekcok terus ya. Nah, di dalam perjalanannya yang harus Anda perhatikan betul-betul adalah bagaimana kita bisa menceritakan tentang 90% atau 70% terlebih dahulu ya. Anda bisa menceritakan dengan 70% dari time horizon ini. Anda bisa tahu tendensinya ini akan ke atas atau akan ke bawah. Satu informasi yang cukup mengejutkan dari hasil penelitian kita terhadap seluruh analis-analis yang bekerja di tanah air Indonesia, 80% dari antara mereka semua, mereka sebenarnya tidak tahu arah harga mau kemana ya.
Yang mereka lakukan hanyalah melakukan satu profesinya sebagai analis, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Yang mereka lakukan adalah menggabungkan itu indikator. Kalau bisa dalam chart itu ada 5 indikator, lalu 5 indikator kalau bilang akan naik, dia voting, 3 bilang naik, 2 bilang turun, berarti akan naik ya. Dan itu pun metodenya yang dilakukan adalah menggabungkan indikator yang sebenarnya tidak bisa digunakan untuk memprediksi arah harga. Tapi ya gimana, belajarnya setengah-setengah. Mostly 80% dari mereka itu tidak tahu pergerakan arah harga. Jadi kalau Anda ketemu dengan analis yang selalu berkata dengan kata if, ini adalah contoh technical analyst yang terburuk di dunia yang pernah ada. Di Astronaci kita punya prosedur, semua analis, semua trader, baik analis kita maupun CAT trader, mereka tidak boleh menggunakan kata if pada saat mereka berada di dalam posisi melakukan forecasting. Seorang analis itu hanya cukup berhenti sampai forecasting. Pada saat Anda menjadi trader, ini bicara tentang entry. Jadi forecasting dan entry ini dua hal yang berbeda. Kalau forecasting cukup berbicara mengenai harga sekarang di sini, ada jangka waktu, katakan Anda berikan ini 1 bulan. Ini up atau down, tidak boleh pakai kata jika. Kalau Anda sudah bicara kata jika, artinya Anda tidak punya probability yang lebih dari 50-50. Anda hanya menunggu jika tembus resisten akan naik, jika tembus support akan naik. Itu kalau terjadi konsolidasi, oke lah, masih bisa ditoleransi. Tetapi bagaimana kalau tidak terjadi konsolidasi yang benar-benar lagi trending period? Anda harus benar-benar memiliki satu view, either 60 di atas atau 60 di bawah ya. Bukan masalah itu spekulasi, semua orang yang saya temui rata-rata begitu, dan mereka itu sudah mentok, tidak bisa berkembang lagi karena mereka sudah menutup diri ya. Dan ini adalah kebodohan yang dilakukan oleh profesi-profesi analis-analis di Indonesia, karena jawaban mereka adalah if. Why? Because mereka tidak mengerti sebenarnya apa yang akan terjadi dan bagaimana cara melihat market dengan benar. Itu nggak ada yang tahu. Mereka juga bilang nggak ada yang pernah tahu masa depan. Ya. Meanwhile, kita punya tagline adalah it's time to see the future with Astronaci. But how? Perjalanannya cukup panjang, tetapi yang harus Anda lakukan yang pertama adalah bagaimana Anda bisa menjadi seorang master di dalam melihat tendensi ya. Kalau kita ngomong tendensi, itu artinya tendensi tidak boleh 50-50. Tendensi it means it should be 60 up ya. Nah, sekarang bagaimana caranya nih supaya kita bisa menjadi seorang analis yang setidaknya kalau 10 kali bikin analisa tuh bener lah gitu ya, jangan salah-salah terus. Yang pertama Anda harus punya chart, karena chart itu bagaimanapun merupakan bagian daripada kehidupan kita sebagai seorang trader atau mungkin Anda sebagai analis ya. Lalu apa yang harus dilakukan, dan saya akan memberikan beberapa guideline yang perlu Anda ketahui untuk dipraktekkan ya, tentunya either di gold market ataupun di stocks market. Sebenarnya semua sama ya. Di dalam Astronaci kita prinsipnya kita tidak peduli apa itu barangnya, tetapi yang jelas adalah bahasa kita satu, yakni adalah grafik. Banyak teori yang nanti bisa Anda pelajari, tetapi saya akan berikan yang paling simple terlebih dahulu. Di dalam pergerakan harga itu bisa terbaca semua melalui grafik ya. Tinggal sekarang pintar-pintar Anda bagaimana cara membacanya dan apakah caranya interpretasinya sudah benar atau tidak. Kalau Anda perhatikan, ini ada dua bagian atas dan bawah. Selama Anda tahu bahwa ada dua bagian, yang bawah ini biasa orang sebut dengan indikator, yang di atas ini adalah pergerakan harganya. Dan tapi di sini juga ada garis nih indikator. Ini indikator ini adalah dua hal yang berbeda. Yang di bawah ini yang disebut oscillator. Oscillator ini tidak pernah menunjukkan arah harga. Jadi kebanyakan analis itu justru salahnya mereka itu ditumpuk di sini ya. Ada ADX di sini, taruh CCI di sini, taruh apa lagi misalnya OBV lah, kemudian taruh RSI lah. Nah, kemudian apa yang paling terkenal, MACD ya, dikumpulin semua di sini. Lalu kebanyakan dari mereka kalau bikin analisa, coba Anda perhatikan ya, itu grafiknya dimentokin ya. Jadi grafiknya ini kalau Anda perhatikan mereka buat analisa, itu jarang ada yang mentok di yang kanannya ini kosong. Kebanyakan dari mereka itu, nah, dipentokin gini. Coba Anda buka dari sekuritas manapun.
Lalu mereka tuh seringkali menceritakan indikatornya ini menghadap ke bawah ya, kemudian ini flat, ini flat, ini flat, ini menekuk ke bawah, ini naik, berarti ini kemungkinan sideways untuk beberapa hari ke depan. Wah, enak banget. Mereka menggunakan data oscillator untuk coba-coba memprediksi tren. Padahal kalau mau belajar benar-benar ya, yang namanya trend following itu adalah moving average indicatornya. Dan kemudian ini hanya untuk menghitung momentumnya. Momentum itu atau kecepatan harga ya, secara lebih detail next kita bisa belajar nanti di webinar A-Club, ataupun nanti kalau Anda berkesempatan untuk duduk di CAT program, Anda bisa belajar lebih detail. Tetapi secara main konsep terlebih dahulu yang harus Anda ketahui adalah untuk memprediksi arah, yang Anda butuhkan saat ini adalah arah harga ya. Dari titik yang sekarang ke depan bagaimana. So, mulai hari ini kita concern dengan yang namanya apa yang akan terjadi di depan ya. Kita sangat concern dengan apa yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu, pada saat Anda melakukan analisa, Anda menggunakan chart misalnya price ya. Oke, apakah itu nanti pakai price bar? Misalnya kita buka price chart stylenya bar ya. Mulai sekarang jangan lagi di sininya cuma sedikit, karena kita tidak membahas tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kita mau membahas apa yang akan terjadi di masa depan. Ini dibuat lebih terbuka ya, sebelah kanannya dibuat lebih lebar. Oke. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Barulah di sini kita melakukan reading dari posisi yang terakhir, akan naik atau turun ke bawah. Nah, cara yang paling gampang, indikator yang disebut dengan exponential moving average, Anda bisa lihat ini, kita bisa klik kalau pada software AMI Broker, kita bisa langsung drag, kita tarik ke sini. Nah, ini periodnya berapa? Waduh, apalagi moving average nih, banyak sekali orang yang menggunakan moving average ya. Ada yang pakai 7, 25, semua aja. Semua merasa bahwa itu moving average-nya bagus. Ya, boleh-boleh saja. Kalau Anda mau belajar lebih dalam, nanti akan tahu kenapa angka-angka itu dipilih ya. Tetapi sekarang let's say kita mengambil satu parameter lah yang memang saya juga biasanya gunakan dan teman-teman di CAT program mereka juga gunakan. Kita ambil angka yang paling objektif, yaitu angka dari Fibonacci number, katakan 21 ya. Nah, dari sini saja sebenarnya kalau kita mau melihat arah harga ya, tendensinya kita akan mau lihat pergerakan arah harganya ini ada satu tendensi kemana, karena itu yang harus dilakukan. Anda melihat saja yang nomor satu, harga itu di atas atau di bawah moving average. Itu yang paling penting. Kalau harga di atas moving average artinya apa, di bawah moving average artinya apa. Ingat, pergerakan harga itu tidak mudah berbalik arah. Jadi kalau dia cenderung bearish, dia di bawah moving average, dia akan terus bearish. Dan kenaikan-kenaikan yang ada di sini, ini yang disebut dengan rebound ya, kenaikan-kenaikan ini disebut rebound. Tetapi kenaikan yang ada di sini, ini adalah tren. Makanya di sini sekarang kita mulai bisa membedakan. Kenaikan pada saat harga berada di atas moving average itu disebut memang trennya. Tetapi kenaikan pada saat harga itu di bawah moving average, ini moving average, harga di bawahnya, ini bagaikan kayak air ya, dia di dalam air nyelam terus, maka kenaikannya itu disebut rebound, itu adalah koreksi. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa sebuah kenaikan itu bisa menjadi koreksi loh. Koreksi pada saat apa? Koreksi pada saat harga bagaimana ya, pada saat trend bearish, kenaikan ini disebut dengan koreksi. Nah, yang paling simpel melakukan filtering sebenarnya seperti itu. Kita tidak trading tiap hari dan kita tidak mau trading itu keluar masuk bar by bar. Yang saya ingin lakukan adalah bagaimana caranya kita mau melihat ya tendensi terlebih dahulu, pergerakan harga itu mau kemana. Dalam hal ini IHSG, apakah dia dalam trend bullish? Kita bisa katakan kalau secara kecenderungan harga dia ini turun kan 45 derajat secara cash mata kita bisa lihat, kasat mata ini kelihatan sekali bahwa harga ini sedang turun ke bawah. Nah, artinya tendensinya bearish ya. Dan kemudian yang kedua, harga berada di bawah moving average. Dalam kondisi seperti ini kalau sudah bearish, ada beberapa cara. Cara yang advance nanti Anda bisa menghitung sebenarnya di mana sih area terendah untuk menjadikan dia awal mula menjadi trend bullish, dia balik lagi. Itu kita bisa menganalisa, mencari titik pembalikan arah tahap akhir. Ya, misalnya ini turun. Siapa tahu turun di sini dia nggak bisa turun lagi, dia akan terus naik ke atas. Bisa nggak?
Itu satu cara yang kita sebut dengan advance way, ya. Cara untuk menghitung bottom final dari sebuah penurunan itu bisa dihitung di situ, ya. Nah, tetapi yang Anda pelajari hari ini sebagai dasar menjadi seorang technical analyst yang expert di dalam 60 menit. Expert di sini adalah pada saat Anda melihat pergerakan arah harga, ya, Anda setidaknya tahu tendensinya di dalam range waktu tertentu dia akan kemana. Dalam kasus ini, harga masih berada di bawah area moving average, oke? Tetapi ada peluang dia naik dulu ke area sini. Kenapa? Karena seharusnya kalau Anda lihat dari pengamatan pergerakan sebelumnya, ini begitu naik turunnya dalam, naik turunnya dalam. Tetapi di sini setelah naik turunnya hanya sampai setengah, lalu dia naik lagi, ya. Tapi kenaikannya juga tidak mau signifikan, menembus pelan-pelan naiknya, ya. Artinya apa? Ini akan bergerak di dalam kondisi mendatar di dalam range ini kurang lebih. Sampai berapa lama? Kalau belajar astrologi tahu jawabannya, sampai kapan, sampai tanggal berapa ini akan begini, ya. Tetapi kalau kita tidak mengenal yang namanya planetary, biasanya kita akan lihat lebarnya ini berapa lama, ya, kurang lebih. Nah, saya biasanya menggunakan cara apa? Menghitung dari periode-periode sebelumnya. Ini kan ada suatu kondisi sideways atau berjalan mendatar, ya. Ini saya akan copy biasanya dari posisi dia mulai turun dan mendatar. Nah, posisinya kurang lebih sampai di Oktober pertengahan, ya kan? Kurang lebih segini. Jadi ini akan berputar-putar, ya, bahkan mungkin bisa naik segini naiknya. Tetapi kenaikan dia sini walaupun dia baru melewati moving average-nya, belum tentu dia kembali ke dalam trend bullish. Seperti ini bisa saja dia naik. So, di dalam hal ini Anda akan tahu sekarang bahwa IHSG berada di dalam kondisi sideways dan dia akan berputar-putar saja di dalam range ini sampai kurang lebih Oktober tengah. Kalau begitu, maka mostly sahamnya juga akan sama. Nah, salah satu cara yang paling nyaman untuk melakukan analisa itu juga dengan cara merubah time frame. Time frame-nya dari daily misalnya kemudian Anda rubah ke weekly, ya. Nanti kita akan adakan lagi webinar tentang bagaimana manajemen time frame dari trading karena banyak sekali misleading atau misperception daripada penggunaan time frame itu, ya. Nah, sekarang kita juga lihat kalau kita bikin time frame-nya lebih besar, Anda akan makin jelas bahwa pergerakan indeks itu lucu. Pada saat dari atas dia turun, ya, seperti ini, dia turun seperti ini. Pada saat dia turunnya cukup dalam, dia nanti akan ada pembalikan arah kembali lagi ke area moving average-nya. Ya, ini turun, dia nanti akan kembali lagi. Turun, kemudian dia akan kembali lagi. Nampaknya kali ini merupakan bagian daripada dia akan kembali lagi. Maka Anda harus persiapkan. Kalau dia akan kembali lagi, maka range dia kembalinya harus kembali ke area moving average di 21-nya, ya, itu di 4768 kurang lebih, ya. Ini area merahnya dan dimulai dari range ini. Jadi ini kalau kita mau berikan kotak, ini kan tidak mungkin terjadi dalam 1-2 hari. Tetapi kalau kita lihat dari pelajaran sebelumnya, nih, dari 2014, range dari saat dia terjatuh kemudian sampai dia kembali lagi naik dan dia sideways lagi turun, dia tetap harus melalui proses ini, ya. Ini kita copy di sini. Berarti ini sampai Januari kurang lebih. Sampai Januari dia akan berputar-putar di area ini, terkonsolidasi di sini, ya. Dan kemudian baru ada peluang untuk dia recover. Secara keseluruhan berarti indeks ini masih bearish, tetapi bukan di awal bearish, tetapi berada di tengah-tengah bearish yang mendekati fase rebound. Mari kita lihat yang lain, ya. Contohnya BBRI. Di A-Club kemarin kita rekomendasikan buy BBRI di 9.697, kemudian kemarin di 9.600 sekian kita juga rekomendasikan buy karena ada siklus perhitungan waktu dan hari ini sudah mulai panen semua, ya. Pada saat bottom-bottom ini semua orang lagi pusing-pusing nih gimana ceritanya. Secara teknikalnya bagaimana? Nah, ini tidak pakai kata jika-jika. Kalau kita menggunakan kata jika, ya kemarin harga 9.600 itu tidak akan pernah dibeli gitu. Semua orang akan takut. Di sini ada beberapa kode sebenarnya yang terlihat, tetapi secara umum kita tidak akan bahas terlebih dahulu kodenya. Saya akan menceritakan dulu bagaimana kita melihat bahwa tren BRI itu memang bearish, ya. Tidak bisa dipungkiri ini pergerakan harganya bearish. Turun. Dimana bearish itu kakinya makin lama makin
rendah ya, dipukul terus kayak begini. Kemudian yang menarik adalah setelah dalam satu periode ini dia tembus ke atas, kemudian dia bawa turun ke bawah. Ini sudah berhari-hari dia tidak mampu turun karena harusnya ini turun ke bawah lagi. Ingat ya, pola pergerakan harganya dia masih di bawah moving average loh ya. Berarti dia masih tendensinya dalam kondisi bearish. Ya, ini kalau kita garis-garis seperti ini, kita hubung-hubungkan, ini semua kelihatan tendensinya turun. Tapi dalam posisi yang ini dia nggak mau turun lebih jauh. Anehnya begitu. Dia tidak mau turun lebih jauh daripada bottom ini, tersendat. Nah, kalau tersendat ini ada satu peluang bahwa memang dia akan kembali naik. Karena apa? Demand-nya ternyata lebih kuat. Either dia nanti akan kembali naik, kembalinya bisa naik ke sini loh. Ini gap loh di 11 ribuan sekian. Nah, pertanyaannya trigger untuk masuk ke sini bagaimana? Entry-nya kenapa di situ? Itu semua nanti pakai tanggal, time dari Astronaci yang menjawabnya. Nah, namun sebelum kita ngomong ke time, setidaknya sebelum bar ini ada, sebagai analis Anda boleh expect bahwa ini udah dikasih kesempatan turun tapi dia nggak mau turun. Berarti ada harapan dia bergerak naik seperti ini. Cukup digambarkan seperti itu. Klien yang membaca atau Anda sendiri yang melihat akan cukup puas dengan hasil analisa yang semacam ini. Nggak usah ngomong kata jika, karena kalau Anda masih bilang ini jika nanti naik di sini dia bullish lagi, jika nanti naik ke situ dia bullish lagi, itu namanya analis yang nggak berani ngambil resiko. Nggak usah jadi analis sekalian. Karena analis yang paling kelasnya, kastanya paling rendah adalah analis yang pakai kata jika. Ya, itu adalah standing point dari Astronaci. Jadi kalau Anda sampai hari ini masih berpikiran seperti itu atau memiliki teman yang analis yang seperti itu, sebaiknya Anda ingatkan bahwa apabila Anda terlalu banyak menggunakan kata jika dan tidak berani mengambil satu keputusan, yang kasihan bukan Anda, yang kasihan investor yang bacanya gitu. Semakin bingung dibuatnya ya. Kemudian BCA juga sama. Kalau Anda perhatikan BCA di sini. Oke. Ini dalam satu kondisi dia bear turun terus sampai satu tahap dia tersentak lagi di tengah dan tidak bisa keluar daripada konsolidasinya, tidak bisa turun lanjut ke bawah, tertahan dia di sini. Nah, ini juga salah satu tanda berarti supply-nya lebih sedikit daripada demand lebih kuat ya. Dan hingga pada akhirnya diharapkan dia naik, ternyata benar-benar ada satu kondisi dia naik pada akhirnya ya, kembali menguat. Jadi sebelum adanya bar yang cukup strong ini, Anda boleh kasih gambaran ini sebelum ada ya. Ini consolidate. Nah, satu sisi saja. Apakah nanti kenaikannya menuju resisten di sini? Boleh. Nanti itu belajar support resisten lagi. Ya. Tetapi setidaknya sekarang Anda memahami gitu loh. Di dalam membuat technical analysis, filter utamanya adalah mau tahu dulu forecastingnya untuk di masa yang akan datang itu trennya, tendensinya dari harga sekarang naik atau turun. Filternya bagaimana? Sebelum Anda mempelajari price action yang lebih mendetail, cukup lihat dari moving average. Anda apply moving average-nya dan Anda lihat sekarang tendensi harga itu berada di bawah atau di atas moving average. Kalau sekarang berada di bawah moving average, apakah dia akan lanjut turun atau dia tersentak di pada area tengah ini? Oke, sekarang kalau kita lihat lagi di let's say di future market. Ini hasil trading kemarin ya. Ini kemarin kita sama-sama buy gold ya di A-Club Futures. Karena ada satu siklus planetary yang membuat dia bisa naik. Ya, it's quite good ya. Dapat sekitar 3 ribuan dolar. Trading dengan menggunakan technical analysis atau price action yang benar diimbangin dengan time itu membuat Anda menjadi lebih bagus dan lebih killer ya, dalam arti bagaimana dengan model yang cukup kecil $2,000 ya, you deposit 21 Desember 2012 dan finally we can withdraw 250.000. Itu semua karena apa? Karena sudut pandang. Kalau Anda melihat sesuatu dengan benar ya harusnya akan mendapatkan hasil yang benar ya. So, let's see, misalnya kita lihat Euro USD. Kita juga sama, ini kita apply moving average di sini. Apa yang Anda lihat sekarang? Tendensi harga, wah ini turun nih jelas sekali. Kalau turun seperti ini, ya tetap kita dalam posisi mengatakan itu bearish. Ya, kita tidak ngomong bull, kita tidak ngomong buy atau sell. Kita bicaranya bull atau bear. Ingat,
Di dalam forecasting itu tidak bicara buy atau sell, yang kita bicarakan bull atau bear. Karena di dalam bear kita bisa buy dan sell, di dalam bull kita juga bisa buy dan sell. Ya. Tahap yang pertama sebagai analis, Anda tidak berhak mengatakan buy atau sell kalau Anda tidak menguasai ilmu trading. Oke. Nah, yang Anda lakukan, tendensinya sekarang ini mau kemana? Kita bisa menggunakan trendline untuk menemukan chart pattern. Ya, kalau ada Pak Rifki mengatakan bahwa BBRI itu pattern inverted head and shoulder, berarti beliau ini memahami tentang ilmu pattern misalnya. Nah, kalau tidak paham pattern bagaimana? Tinggal lihat saja tendensinya harga ini bergerak di atas atau di bawah. Secara keseluruhan ini bergerak di atas moving average, artinya 60% sampai 70% demand lebih kuat daripada supply, dan dia akan memiliki satu kemampuan untuk naik terus ya. Dan kalau kita apply trendline, kita gabungkan, misalnya kita tarik trendline di situ dan kemudian kita tarik trendline di sini, barulah nanti kita sadar bahwa ternyata ada sebuah pattern yang cukup berbahaya ya, pattern ascending broadening wedge, nama yang akan bisa membuat Euro USD jatuh, tetapi tidak langsung jatuh ya. Tentunya kita akan lihat dulu perjalanannya, dia berada di kanal ini ya, oke. Maka karena dia berada di atas moving average, maka most likely 60% of the time probability yang akan muncul, dia akan bisa memiliki up ke atas ini ya. Oke. Jadi sebagai analis, Anda setidaknya punya warna, punya satu karakter bahwa ini loh arah pergerakan harganya yang mungkin nantinya akan terjadi. Masalah buy dan sell itu urusannya kedua, ketiga, dan seterusnya. Nggak ada hubungan sama buy sell. Yang harus Anda lakukan di dalam 10 kali membuat analisa, 10 kali membuat analisa, Anda setidaknya harus bisa mencapai sebuah posisi harga berjalan sesuai yang Anda mau di dalam rentang waktu tertentu. Nah, nanti kalau kita ngomong masalah trading, itu dua hal, itu hal another things yang berbeda lagi. Ini masalah trading, Anda bicara mengenai buy, sell, kemudian ada take profit, ada stop loss, dan seterusnya. Resultnya bukan akurasi, tapi yang Anda lihat adalah uang. Analisa boleh salah, trading nggak boleh kalah. Itu prinsip. Analisa boleh salah, trading tidak boleh kalah. Makanya trading ini dua hal yang berbeda, tidak sama dengan melakukan analisa. Begitu banyak saya trade ya. Kalau Anda mau kita short, ini withdrawal 2 kali ya, 150.000, 100.000. Saya pernah rugi 21.000 sekali klik, saya pernah rugi 10.000 ya. Ini trading yang maybe melanggar analisa atau mungkin salah analisa, itu bisa menyebabkan karena lotnya juga besar sekali ya. Tetapi pada saat untung, saya pernah sekali untung di dalam tanggal 31 Januari 2015 misalnya, ini untungnya 10.000, 10.000, 10.000 dan seterusnya. Ini pada saat kena TP bersamaan juga dapatnya banyak sekali. Inilah trading, dua hal berbeda. Anda di dalam trading, Anda menghitung tentang bagaimana caranya kita melakukan analisa, kemudian kita trading apa yang kita analisakan ya. Kalau Anda mau lihat jurnal, di sini ada jurnalnya, setiap trading kita tuh tercatat sebenarnya. Kita entry-nya itu jam berapa segala macam. Jadi secara detail Anda juga bisa pelajari kenapa pada saat itu Anda masuk ya. Nah, jadi harus dipisahkan. Menjadi seorang analis tidak harus Anda bisa trading. Tidak harus Anda tradingnya harus menang, itu tidak harus. Tidak selamanya. Kalau Anda mau lihat lebih detail, account-nya itu ada di astronaci.mtrocket.com. Ini adalah statement yang saya publish ke umum ya. Nah, Anda bisa lihat how I trade ya. Silakan Anda lihat sendiri nanti pairs-nya. Anda mau lihat tanggal dari berapa ke berapa. Ini adalah posisi trading yang belum terupdate ya, yang terakhir. Yang terakhir adalah kemarin sebenarnya posisi tradingnya di gold ya. Jadi jangan memiliki satu persepsi bahwa kalau Anda menjadi seorang analis harus untung ya. Kalau tidak untung berarti ilmu salah, tidak. Dan menjadi seorang analis itu sebenarnya nggak susah. Jangan terlalu disibukkan dengan indikator yang bermacam-macam, robot lah, beli signal, beli apa, itu bukan technical analysis. Itu Anda sudah ngeblend antara technical analysis dengan
dunia trading yang sebenarnya nggak jelas maunya ngapain. Tapi ya, kalau Anda sudah mengetahui tentang apa itu technical analysis, ya sebenarnya simple, hanya kayak begini. Nah, contoh dari daily chart misalnya, ya. Nanti ada ilmu trendline, time frame dan seterusnya. Kita lihat yang paling simple saja. Sebelumnya ini Euro GBP. Harganya ini turun, tendensinya menembus kaki terus sampai kemudian dia berbalik arah. Dan sekarang mostly dia mencoba mempertahankan keseimbangannya di atas moving average. Dan harapannya nanti, kalau kita sudah lihat seperti ini, harga kok nampaknya kuat, ada consolidate. Memang biasanya analis-analis akan bilang, jika menembus resisten ini, dia akan naik. Tapi jika menembus ini, dia akan turun. Pertanyaannya, kalau sebagai trader, disuguhi analisa semacam itu mau jadi apa gitu loh. Ya. Trader nggak bisa diberikan seperti itu. Dia membutuhkan sebuah spekulasi tendensi pergerakan harga. You ngomong aja jangan 50-50, 60% mau kemana? Nah, disinilah kita mulai bicara. Oke, kaki sama kaki saya hubungkan, ya. Kepala sama kepala misalnya saya hubungkan. Tendensinya dia kok mengarah ke atas, kemudian dia berada di atas moving average. Berarti nggak usah ngomong pakai kata jika, 60% of the time, ya. Higher likely, selalu kata-katanya gitu ya. Kecenderungan atau probability yang lebih besar dia akan melanjutkan penguatan. That's it. Itulah technical analysis. Dan pada saat itu Anda harus bisa menentukan target price-nya di mana. Lalu seringkali lagi orang berbicara, wah nanti ada berita ini, ada bandar ini, bandar itu. Nah, kalau nanti Anda baca bukunya Technical Analysis Explain 4th atau 5th edition daripada Martin Pring, nanti Anda akan baca di situ tentang market sentiment. Mereka sebenarnya adalah bagian daripada market sentiment yang sudah price in atau sudah bisa dikatakan tergambar oleh pergerakan harga itu sendiri. Jadi kalau tendensinya seperti ini, maka nanti berita-berita atau perilaku bandar atau apapun lah itu yang dikatakan di kayak khalayak ramai sekarang pada umumnya, itu akan mendukung kenaikan atau penurunan. Kan selalu bicara gitu. Jadi mau bandarnya aktivitas apapun atau the Fed mau ngapain, pertanyaannya adalah akan mendukung dia naik atau mendukung dia turun. Ingat, Anda harus memilih A naik, B turun. Di dalam kasus ini 60% of the time akan mendukung naik. Why? Karena dia bergerak tendensinya di atas moving average. Kemudian kalau kepala-kepala dihubungkan, bawah sama bawah dihubungkan, dia condongnya menghadap ke atas. Itu saja cukup. Jadi Euro GBP 60% of the time dia menghadap ke atas. Dari keseluruhan Anda bikin analisa, kira-kira nanti yang benar itu adalah 6-7. Yang salah katakan 3-4. Kalau itu di cross, di total, Anda setidaknya benar 2. Ya, benar 7 salah 3 berarti benernya 4, atau benar 6 salah 4 itu benernya 2. Ya kan? Nah, di sini Anda bisa mulai lakukan sebuah analisa yang benar ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan pergerakan harga yang berada kok mendatar-mendatar seperti ini? Ini artinya supply and demand sama kuat ya. Jadi kalau kita menarik garis seperti ini, dia ini berada di tengah-tengah. Ini cable ya, GBP USD, dia akan bermain di dalam range ini. Artinya apa? Setelah dia landing di bawah, ini sekarang dia dalam perjalanan menuju ke atas ini. Oke? Kita tidak akan bicara ini bullish di dalam tren yang ini, tetapi kita bicara ini sideways. Kalau Anda mau lihat bullish atau tidaknya, Anda turunkan time frame di dalam time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil ini sama dengan Anda melakukan zooming ya. Kalau ini tadi kita lihat di sini, maka proses pergerakannya dia sekarang seperti ini. Ya, kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, jelas dia bergerak di dalam tren bullish. Bullishnya dia ini bukan berarti bullish secara keseluruhan loh, tetapi dalam perjalanannya menuju ke poin ini ya. Sekarang kalau misalnya saya garis di sini, nah, terus saya turunkan time frame ke H1, maka ini loh ya, dia di dalam perjalanannya mengikuti garis merah ini, artinya ini pelan-pelan naik, tapi tren keseluruhannya adalah sideways. Ini artinya bullish di dalam sideways. Boleh buy atau boleh sell-nya itu ilmu yang lain lagi ya. Di dalam kondisi seperti ini Anda mau sell atau mau buy, dua hal yang berbeda. Yang jelas sebagai analis Anda memberitahu tendensinya untuk 3 hari ke depan. Anda buat analisa per 3 hari saja ya. Per 3 hari ke depan GBP ini tidak akan tembus bawah ini ya. Kecil kemungkinannya tembus bawah ini. Dia harus menyelesaikan setidaknya 2/3 dari perjalanannya. Misalnya di sini, baru setelah itu baru boleh turun. Kalaupun dia memilih untuk tidak sampai ya. Jadi sekarang Anda sudah mengetahui apapun itu barangnya, saham,
commodity, forex dan seterusnya itu mengandung cara yang sama untuk dilakukan penelitian ya. Seperti JTRA, ini jelas dalam kondisi trend bearish, harga pun tidak mampu menembus atas, berarti tendensinya masih akan cenderung turun ketimbang kita ngomong naik ya. Ini merupakan salah satu resep juga bagaimana apabila banyak yang tanya, apabila Bapak syuting di TV kenapa begitu cepat menjawab pertanyaan dari penelpon dan seterusnya, karena kita melakukan sebuah scanning trend dengan benar gitu. Jadi dasar platform untuk berpikirnya sudah benar sehingga Anda akhirnya bisa menikmati dengan lebih baik ya, dan semuanya bisa lebih cepat, lebih efisien, dan hasilnya juga memuaskan, Rafli. Oke? Semoga penjelasan ini bisa membuat Anda lebih mengerti, dan pada saat Anda sudah memutuskan untuk lebih serius di dalam trading atau berbisnis di dalam pasar modal, mencari modal di pasar modal, maka ada CAT program yang akan siap untuk mendidik Anda selama 1 tahun penuh, atau pada saat Anda membutuhkan komunitas pendampingan yang lebih, A-Club akan selalu bersama Anda di dalam memberikan pendampingan dan edukasi yang lebih advance untuk hari demi hari yang lebih baik di dalam Anda trading. Sukses selalu untuk Anda, dan kita akan bertemu di Red Club webinar yang lainnya.